Puji Tuhan, haleluya, shalom. Selamat kita berjumpa kembali. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus buat segala anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata begini, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah hati yang bijaksana. Haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita semua sebagai anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, menghitung hari, detik demi detik, masa ke masaku nanti, apakah ada jalan cerita kisah yang panjang menghitung hari. Pasti beberapa di antara kita pernah mendengar dan juga masih ingat sebuah lagu yang dilantungkan oleh seorang penyanyi wanita asal Kota Batu tercinta ini. Judul lagunya adalah Menghitung Hari, lagu yang cukup tenar di masa lalu. Jika ada seorang pencipta lagu yang merasa perlu untuk menghitung hari, detik demi detik, maka Musa yang diutus Tuhan pernah meminta kepada Tuhan untuk mengajarnya menghitung hari-hari supaya memperoleh hati yang bijaksana. Dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10, Musa mengetahui bahwa waktu hidup manusia sangat terbatas dan berlalu dengan cepat atau dengan buru-buru. Itu sebabnya Musa memohon hikmat Tuhan agar dia dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Menghitung hari berarti mengevaluasi dan memperhatikan waktu kita. Peristiwa apapun yang terjadi, baik atau buruk, kita sudah lewati hari-hari itu. Namun apakah benar kita sudah menggunakan waktu dan hari-hari kita untuk melakukan perintah Tuhan? Mengapa kita harus memperhatikan waktu hari-hari kita? Yang pertama, waktu adalah hidup. Ini berbicara tentang beberapa atau berapa panjang hidup kita. Jika hidup kita selesai, waktu kita pun selesai. Oleh karena itu, perhatikan apa yang kita kerjakan sekarang. Jangan menunggu sampai besok. Dan jangan menunda sampai tua. Karena kita tidak mungkin memutar kembali waktu yang sudah lewat. Hal yang kedua, waktu adalah kesempatan. Yang pertama tadi, waktu adalah hidup. Yang kedua, waktu adalah kesempatan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, apabila kesempatan datang, jangan buang kesempatan itu. Bila kesempatan belum terlihat, jangan hanya menunggu kesempatan, tetapi carilah dan kejarlah kesempatan itu. Bahkan ciptakan kesempatan. Hidup kita hanya sekali. Kita tidak akan kembali lagi setelah kita meninggalkan dunia ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, bahkan pun dalam melayani dan melakukan firman Allah. Yang ketiga, waktu adalah catatan kehidupan kita. Perjalanan dan kisah hidup manusia terangkai dalam bingkai waktu.
Semua yang kita pikirkan dan kita lakukan tercatat dalam buku kehidupan, dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, pada bagian terakhir menuliskan bahwa segala perbuatan kita menyertai kita. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan apakah yang kita kerjakan saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita melewati hari-hari kita selama ini? Apakah kita masih melewati hari-hari yang kita lalui dengan sia-sia, buang-buang waktu? Kalau toh ada kesempatan kita malas-malasan, kita bersungut. Apakah kita melewati hari-hari kita tanpa Tuhan dan tanpa berhubungan intim dengan Tuhan? Mazmur 78 ayat 33. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Jadi saudara-saudara, selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan, marilah kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bukan soal lamanya kita hidup di dalam dunia ini, tetapi bagaimana memaknai setiap waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu memperhatikan hari-hari kita lalui dalam hidup kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Sudahkah kita memiliki hati yang bijaksana? Kalau belum, Roh Kudus akan menolong dan akan membantu engkau yang rindu memiliki hati yang bijaksana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom, Tuhan memberkati.